Dari kasus-kasus tadi, kita disadarkan bahwa kejahatan dapat terjadi di mana saja, sekalipun di toilet yang memisahkan antara ruang laki-laki dan perempuan. Eits, tunggu. Bahas soal toilet, kalian mahasiswa UIN Jakarta sadar nggak sih kalau di toilet UIN Jakarta nggak ada pramubakti perempuannya? Ini berpengaruh nggak ya terhadap keamanan dan juga kenyamanan mahasiswanya? Toilet merupakan fasilitas primer yang digunakan setiap harinya oleh manusia, entah itu di rumah, tempat kerja, sekolah, kampus, ataupun tempat umum lainnya. Toilet jadi salah satu hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, toilet harus diperhatikan mulai dari kebersihan, kenyamanan, dan juga keamanannya. Nah, biasanya di toilet umum terdapat pramubakti yang bertugas membersihkan toilet, entah pramubakti laki-laki maupun pramubakti perempuan. Walau penggunaan toilet perempuan dan laki-laki dipisahkan, tapi ternyata tidak dengan penempatan posisi pramubakti. Ya, masih ada penempatan pramubakti laki-laki dalam toilet perempuan dan juga sebaliknya. Misalnya, kayak di toilet UIN Jakarta. Kalau toilet UIN Jakarta nggak ada pramubakti perempuan, di UIN tetangga ada nggak ya? Nah, setelah tim Infokus melakukan konfirmasi ke beberapa mahasiswi dari UIN Sumatera Utara, UIN Mataram, dan UIN Bandung, didapatkan hasil bahwa ternyata mereka memiliki pramubakti perempuan. Terus kenapa di UIN Jakarta nggak ada pramubakti perempuannya ya? Tapi sebelum membahas lebih lanjut, alasan UIN Jakarta tidak memiliki pramubakti perempuan, mari kita lihat tanggapan dari mahasiswi UIN Jakarta mengenai hal ini. Penting nggak ya pramubakti perempuan menurut mereka? Oke, Kak, boleh kenali nama dan juga jurusan? Ya, kenalin, nama aku Sabiano Fatina dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Gue Deandra Pia dari Pengembangan Masyarakat Islam semester 6. Sebelumnya, halo, aku Aisyah Amini, bisa dipanggil Ami, dari jurusan PBSI UIN Jakarta. Nama Yasmin Prima, jurusan Manajemen Fakultas FFD. Awalnya gue nggak sadar, tapi pernah suatu kali kalau gue di WC, terus tiba-tiba ada office boy atau pramubakti cowok masuk. Nah, di situ baru gue sadar, oh ternyata nggak ada yang perempuan ya. Sadar sih emang nggak ada gitu. Iya, nggak ada. Kalau kejadian nggak mengenakan sebenarnya banyak sih ya, kayak masalah kebersihan, masalah tadi pramubakti yang adanya cowok doang, terus masalah mungkin pintunya susah ketutup, jadi kadang kita kalau pakai kerudung suka kebuka-buka tuh, gitu-gitu sih, hal-hal teknis sebenarnya, tapi kalau dikumpulin kayaknya banyak banget. Yang pasti pernah ya, karena penggunaan kamar mandi itu kan sering kita gunakan, terutama kayak misalkan, maaf ya gitu ya, ada kayak pembalut di dalam kamar mandi, nah itu yang kurang enak sih. Penting karena takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Penting sih, Kak. Alasannya kenapa tuh, Kak? Karena terutama yang pasti tingkat kenyamanan seorang perempuan itu kan beda-beda ya, makanya dibutuhkan pramubakti wanita itu. Penting sih menurut aku, karena lebih nyaman aja kali ya kalau misalkan dipisah dari antara pria dan wanitanya, ya untuk kenyamanan bersama aja. Ternyata semua mahasiswi yang telah diwawancarai menjawab keberadaan pramubakti perempuan sangat dibutuhkan di lingkungan kampus. Terus, kenapa di UIN Jakarta nggak ada pramubakti perempuan ya? Menurut Koordinator Kepegawaian UIN Jakarta, Azizah, mengatakan bahwa pendistribusian tenaga dasar dilakukan oleh pejabat yang lama dan tidak terdapat pengkhususan untuk pramubakti di UIN Jakarta. Pengkhususan pramubakti hanya terdapat di asrama UIN Jakarta saja. Berdasarkan data keanggotaan staf UIN Jakarta yang telah tim Infokus dapatkan, tidak ditemukan data pramubakti perempuan yang bekerja di lingkungan kampus. Melainkan pramubakti perempuan hanya dipekerjakan di asrama putri UIN Jakarta saja. Nah, menurut Koordinator Pusat PI Wati Pengurus Pelajar Indonesia Aisyah, penempatan pramubakti perempuan di toilet perempuan sangat diperlukan. Sangat diperlukan untuk kenyamanan wanita ya. Ya maklumlah, kadang perempuan itu dia apalah istilahnya ya, suka lama, suka bersolek dan lain, itu kan yang paham adalah perempuan. Kadang mereka head, buang pembalut, ada yang dia tuh bersih pembalutnya, ada yang kadang-kadang kotor. Nah itu yang tahu paham dan lain-lain kan
perempuan. Rasanya kayak malu aja kalau itu yang membersihkan ada laki-laki. Misalnya kayak perempuan dia secara tidak sengaja buka jilbab karena kan butuh dandan dan lain-lain. Nah kalau misalkan itu dibersihkan oleh laki-laki ya jadinya nggak aman gitu sih. Jadi ya kenyamanan itu sih nomor satu ya bagi saya gitu. Namun demikian, Aisyah juga menambahkan bahwa boleh saja penempatan pramubakti laki-laki di toilet perempuan, asalkan disesuaikan jam kerjanya. Nah, nggak apa-apa sih misalnya laki-laki. Misalkan kalau kita ke masjid kan rata-rata yang membersihkan adalah takmir masjid yang laki-laki ya. Nah, tapi kan itu dibersihkan setelah tidak ada jadwal sholat. Misalnya sebelum sholat subuh gitu. Sholat asar di saat memang tidak ada jemaah yang akan sholat di situ gitu. Nah, ya itu tidak masalah juga, tapi tergantung. Misalnya kayak Pertamina itu kan harus dibersihkan setiap saat. Kampus saking banyaknya mahasiswa kadang-kadang harus dibersihkan sekali berapa begitu ya. Nah gitu. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa semuanya adalah laki-laki ya, asalkan jam kerjanya itu bukan di saat jam kerja si perempuan memakai toilet itu. Meskipun isu tidak adanya pramubakti perempuan di UN Jakarta belum banyak dibicarakan, namun alangkah baiknya jika pihak berwenang memperhatikan hal ini demi kenyamanan dan keamanan bersama, terutama bagi mahasiswi UN Jakarta. Kalau kalian melihat fenomena ini bagaimana? Tulis di kolom komentar ya.